Laboratorium Manajemen Kualitas Program Studi Teknik Industri Unisba ini berdiri pada bulan September tahun 2001. Tujuan didirikannya Lab Manajemen Kualitas ini adalah secara khusus untuk membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan beberapa mata kuliah dengan melakukan praktikum di lab, sehingga mahasiswa akan memiliki pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan analisis yang lebih luas lagi. Praktikum yang diselenggarakan di Lab Manajemen Kualitas ini ada dua jenis praktikum. Yang pertama yaitu praktikum statistik bisnis industri yang dilaksanakan pada semester 4, dan yang kedua adalah praktikum manajemen kualitas yang dilaksanakan pada semester 5. Isi dari praktikum statistik bisnis industri terdiri dari 4 modul. Modul pertama yaitu statistik deskriptif, terdiri dari cara penyajian data dan pembuatan distribusi frekuensi. Yang kedua itu mengukur pemusatan data. Yang ketiga mengukur penyebaran data. Dan yang keempat mengukur momen pemilihan dan berbasis data. Sedangkan untuk modul yang kedua yaitu mengenai peluang dan distribusi peluang. Di situ mengukur peluang dari beberapa operasi himpunan, ruang sampel, dan kejadian dari beberapa persyaratan dan aturan peluang. Modul yang ketiga itu statistik inferensial, yaitu melakukan penaksiran terhadap parameter-parameter populasi dari data sampel, penentuan sampel, dan pengujian hipotesis. Modul yang terakhir yaitu modul keempat, yaitu teknik analisis statistik. Di sini mahasiswa disuruh mengevaluasi suatu pengamatan yang terjadi di lapangan, yaitu dengan menggunakan teknik-teknik analisis statistik seperti ANOVA dan teknik korelasi. Jenis praktikum yang kedua yaitu praktikum manajemen kualitas. Ini terdiri dari 3 modul. Yang pertama pengendalian kualitas dan perbaikan kualitas proses, itu meliputi penggunaan alat pengendalian kualitas. Di situ ada 7 alat kualitas yang akan dijadikan untuk pengendalian kualitas pada proses pembuatan suatu produk. Lalu berikutnya mahasiswa melakukan evaluasi terhadap proses yang berlangsung dan melakukan usaha-usaha perbaikan pengendalian kualitas proses sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Ada di sini ada dilakukan simulasi secara langsung dalam proses pengendalian kualitas tersebut, yaitu dengan mempraktekkan pembuatan produk sederhana dan atau dengan menggunakan film mengenai proses-proses pembuatan produk. Untuk modul kedua yaitu mengenai sampling penerimaan, di mana di sini mahasiswa harus menggunakan sistem standar rencana sampling penerimaan, yaitu ada 3 sampling penerimaan, yaitu sampling tunggal, ganda, dan berurutan. Berikutnya yaitu untuk menghitung resiko penerimaan dari rencana sampling yang telah dilakukan, menghitung biaya rata-rata total kualitas, memiliki rencana sampling terbaik berdasarkan penerimaan dan total biaya yang ada. Untuk modul yang ketiga yaitu aplikasi quality function deployment, ya, yaitu atau QFD, yaitu merupakan suatu metodologi untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen ke dalam suatu rancangan produk yang memiliki persyaratan teknik
dan karakteristik kualitas tertentu. Di mana di sini untuk mengidentifikasi, pertama mahasiswa itu harus melakukan tahap penjajakan awal, yaitu mengenai keinginan konsumen pada suatu produk, yaitu dengan cara penyebaran kuesioner. Kuesionernya itu bisa sifatnya terbuka dan kuesioner tertutup. Berikutnya, mahasiswa ini harus melakukan langkah-langkah perbaikan dari suatu produk dengan menggunakan metode TFD tadi, yaitu terdiri dari 4 fasa. Yang pertama yaitu perencanaan produk atau product planning. Ya, ini meliputi proses penerjemahan karakteristik kualitas yang menjadi keinginan pelanggan menjadi karakteristik teknik perusahaan. Yang fase kedua yaitu perencanaan komponen atau part planning. Ya, di situ meliputi proses penerjemahan dan pengembangan dari karakteristik teknik perusahaan yang dihasilkan pada fase pertama tadi. Untuk fase ketiga yaitu perencanaan proses atau proses planning. Ini meliputi proses penerjemahan karakteristik kualitas pada tiap bagian yang dihasilkan pada fase kedua, yaitu untuk menentukan karakteristik proses masing-masing selama perencanaan proses-proses manufacturing yang dijadikan diagram alir dan parameter proses. Dan yang terakhir yaitu fase keempat, yaitu perencanaan produksi, yaitu proses pembentukan hubungan dan keselarasan antara karakteristik proses yang dihasilkan pada fase 3 dengan karakteristik keinginan bagian produksi. Itu jenis-jenis praktikum yang dilakukan di lab manajemen kualitas. Sedangkan mengenai fasilitas yang dimiliki oleh lab manajemen kualitas, program studi teknik Unisba ini diantaranya kita memiliki beberapa komputer. Ya, ini ada softwarenya juga, ini yang berhubungan dengan praktikum, ya, seperti Minitab, SPSS, MS Project, Prom Model, Expert Choice, dan lain-lain. Yang ketiga, kita juga memiliki Handycam, alat-alat peraga, ya, timbangan, stopwatch, ini yang menunjang untuk membantu pelaksanaan praktikum. Selain kegiatan-kegiatan lab manajemen kualitas ini dipakai untuk praktikum, ini ada kegiatan di luar praktikum, yaitu penyelenggaraannya seperti pembuatan buletin, ini terbit 1 bulan sekali. Kedua, juga ini lab manajemen kualitas ini dijadikan sebagai tempat penelitian dan konsultasi khususnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Dan yang ketiga, kita di sini juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan seperti aplikasi software, ya, yang berkaitan dengan statistik dan manajemen kualitas. Itu mungkin kegiatan atau secara singkat yang dilakukan di lab manajemen kualitas.